Kalau Anda digaji UMR 5 juta per bulan, bekerjalah seperti engkau digaji 10 juta. Kalau engkau digaji 10 juta, bekerjalah seperti engkau digaji 20 juta. Kalau engkau digaji 20 juta, bekerja seperti engkau digaji 40 juta. Jadi jangan komplain sama bosmu. Ngapain gua kerja sungguh-sungguh? Ngapain gua kerja serius? Ngapain gua kerja excellent? Dia gaji gua minim, dia gaji gua di bawah UMR. Justru salah. Kita nggak bisa komplain, kita jangan komplain. Justru harusnya bikin bosmu malu kalau kamu digaji rendah. Bikin bosmu nggak enak hati kalau kamu digaji sangat tidak layak. Saya beritahu, seandainya pimpinanmu tidak bisa melihat hal ini, kamu berlian di tengah-tengah lumpur, pemimpinmu tidak pernah menghargai kamu. Ada mata Tuhan yang menjelajah seluruh muka bumi ini. Tuhan akan pakai pemimpin yang lain untuk melihat kamu dan mulai mengambil kamu dan menaruh di tempat lebih terhormat. Baik Bapak Ibu, kalau kita semua senang dengan sebuah judul khotbah, saya mau beri judul khotbah dengan tema Excellent Spirit. Kenapa bicara soal excellent Bapak Ibu Saudara? Karena excellent bicara habitnya Tuhan. Excellent bicara pribadinya Tuhan. Tuhan tidak pernah bikin salah dalam menciptakan. Dan kalau Tuhan melakukan segala sesuatu, dia lakukan dengan sangat excellent. Apa itu excellent? Excellent berasal dari bahasa aslinya yang artinya adalah mutu yang unggul. Excellent artinya mutu yang terbaik. Excellent bicara mutu yang tinggi. Excellent bicara karakter yang berkualitas. Excellent bicara kuat atau tahan banting. Excellent bicara cerdas, prestasi yang luar biasa. Excellent bicara soal istimewa atau hebat. Nah, mari kita lihat salah satu ayat yang sangat menonjol tentang spirit of excellence, diambil dari kitab Daniel pasal 5 ayat 12. Karena pada orang itu, yaitu terhadap Daniel, terdapat roh yang luar biasa. Dalam bahasa Inggris, roh yang luar biasa ada excellent spirit dan pengetahuan dan akal budi, sehingga dapat menerangkan mimpi, menyingkapkan hal-hal yang tersembunyi, dan menguraikan kekusutan, yakni pada Daniel yang dinamai Belshazzar oleh raja. Baiklah, sekarang Daniel dipanggil dan ia akan memberitahukan maknanya. Nah, saya mau bagi dari ayat-ayat tersebut, apa itu excellent. Excellent yang pertama memiliki roh yang kuat. Dalam Daniel pasal 5 ayat 12. Excellent spirit bicara soal the strong spirit. Learning to commit. Belajar punya ketetapan. Commit untuk hidup tidak bercela. Untuk tidak tergoda. Bagaimana ketika dosa mulai memanggil-manggil saudara. Ketika dosa mulai menggoda. Apakah saudara terseret oleh hawa nafsu. Atau saudara tetap komit untuk tetap berpegang pada firman Tuhan. Orang yang excellent bukan cuma bicara orang yang bisa memberikan yang terbaik dalam dunia pekerjaannya. Orang yang excellent adalah orang yang tidak goyah atau komit ketika ada godaan. Bicara soal excellent juga bicara tentang berdiri di tengah badai sampai selesai. Banyak orang yang menyerah di tengah perjalanan. Banyak orang yang gak kuat menghadapi tantangan dengan bunuh diri. Dengan akhirnya melakukan hal-hal yang sangat merugikan orang lain. Tapi bicara spirit of excellence adalah bicara orang yang bisa berdiri teguh di tengah-tengah badai. Yang kedua, apa itu spirit of excellence? Memiliki pengetahuan. Artinya learning to know. Belajar untuk mengetahui. Memiliki dorongan yang ingin tahu. Keinginan untuk mengetahui lebih banyak. Karena firman Tuhan berkata dalam Matius 5 ayat 6, berbahagialah orang yang haus dan lapar akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Kata menginginkan, artinya kata haus dan lapar artinya begini. Menginginkan dengan amat sangat. Ketika saudara menginginkan dengan amat sangat akan pengetahuan, maka saudara akan dipuaskan. Orang yang excellent adalah orang yang berpengetahuan. Pengetahuan berkembang setiap hari 2 kali lipat. Dengan kita belajar untuk mengetahui. Dengan kita belajar untuk lebih mengenal. Maka kita menjadi orang yang excellent. Yang ketiga, apa itu excellent? Memiliki akal budi. Akal budi adalah belajar untuk melakukan apa yang kita ketahui. Learning to do. Kemampuan untuk melakukan kebenaran.
Ini menarik, Tuhan menciptakan manusia berbeda dengan Tuhan menciptakan hewan. Tuhan menciptakan hewan, dia berikan kepada hewan yaitu otak. Tapi Tuhan tidak berikan akal budi. Karena akal budi adalah kemampuan seseorang untuk melakukan apa yang dia ketahui. Sebab kecerdasan tanpa ketaatan menjadikan kita orang yang sombong. Pengetahuan tanpa karakter menjadikan kita orang yang jahat. Kekayaan tanpa moralitas menjadikan kita orang yang tidak punya nilai. Agama tanpa pengorbanan menjadikan kita orang yang munafik. Itu sebabnya pengetahuan perlu dilakukan. Itu namanya akal budi. Yang keempat, apa itu excellent? Menerangkan mimpi atau visi. Belajar untuk menjelaskan dan menerjemahkan visi. Learning to interpret. Kemampuan untuk melihat visi. Dan menyusun langkah-langkah menuju kepada visi. Karena orang yang punya visi, dia punya masa depan. Visi adalah kemampuan seseorang melihat sebuah akhir dari permulaan. Orang yang gak punya visi, dia seperti orang yang berjalan di tempat. Kelihatannya sibuk, kelihatannya bergerak, kelihatannya keringetan, tapi tidak kemana-mana. Sedangkan orang yang punya visi adalah orang yang bisa melihat ke depan dan kemudian menyusun strategi langkah-langkah untuk mendekati masa depannya. Dialah orang excellent. Yang berikutnya, excellent yang kelima, bicara soal menyingkapkan hal-hal tersembunyi. Learning to reveal the secret. Belajar untuk bisa kita mengekspos sesuatu yang selama ini kita gak pernah ketahui. Seperti di mana Daniel bisa melihat sebuah visi dan kemudian dia mengeksposnya. Sama seperti Yusuf, di mana dia bisa melihat visi dan kemudian mengeksposnya, menerangkannya. Yang keenam terakhir, apa itu excellent? Menguraikan kekusutan. Learning to solve the problem. Kemampuan memecahkan masalah dan mengelolanya. Saudara, orang dibayar mahal bukan karena orang itu pintar menemukan masalah. Orang yang dibayar mahal karena orang itu pintar menyelesaikan masalah. Kenapa kita perlu datang ke dokter? Karena dokter bukan cuma pintar menemukan atau mendiagnosa penyakit kita, tapi dokter pintar menyelesaikan masalah penyakit kita. Seandainya dokter tersebut tidak mampu untuk menyelesaikan masalah penyakit kita, maka kita akan tidak sungkan-sungkan untuk cari dokter yang lebih mahal, yang lebih pintar untuk bisa menyelesaikan penyakit kita. Orang dibayar mahal karena bisa menguraikan kekusutan. Inilah yang disebut dengan orang yang excellent. Nah, kita akan belajar orang yang excellent ini dari seorang yang bernama Daniel. Yang menarik, 75% tokoh-tokoh di dalam Alkitab, mereka berlatar belakang dari sekuler. Atau 3 dari 4 tokoh yang ada dalam Alkitab, mereka berlatar belakang dari marketplace. Hanya jumlah sedikit sekali yang berasal dari keimaman. Seperti Imam Eli, seperti Samuel, seperti Yohanes Pembaptis, seperti orang-orang Lewi lainnya yang berasal dari pelayanan. Tapi 75% semua tokoh-tokoh dalam Alkitab berasal dari dunia sekuler. Adam punya pekerjaan adalah seorang petani dan peternak. Nuh punya pekerjaan adalah seorang builder, bangun bahtera. Abraham punya pekerjaan sebagai seorang peternak. Musa punya pekerjaan sebagai seorang gembala. Daud punya pekerjaan sebagai seorang gembala kambing domba. Nehemia punya pekerjaan sebagai juru minum raja. Elisa, seorang nabi yang luar biasa, melakukan mujizat yang begitu spektakuler, berasal dari seorang pekerja pembajak sawah. Bahkan Yesus Kristus bukan berasal dari seorang full timer, tapi dari seorang carpenter. Dalam bahasa Inggris adalah tukang kayu, tapi dalam bahasa Yunani adalah seorang arsitektur. Dan yang menarik, murid-murid Yesus rata-rata berasal dari dunia sekuler. 5 murid Yesus, Petrus,
Andreas, Yohanes, Yakobus anak Zebedeus, dan Filipus. Mereka berasal dari Betsaida, yang artinya ada rumah jala. Mereka ada seorang nelayan. Berikutnya Yakobus anak Alfeus, dan yang kedua yaitu Matius, berasal dari seorang pemungut cukai. Kita bisa melihat ternyata orang-orang ini berasal dari dunia sekuler, tapi mereka kemudian karena berprestasi, mereka dipakai sama Tuhan. Termasuk Daniel yang sangat remaja. Ketika dia remaja, negaranya dijajah sama Babel. Orang-orang Babel mengambil orang-orang yang beredukasi dari orang-orang Yahudi dan membiarkan hidup dan tinggal orang-orang miskin yang tidak beredukasi tetap tinggal di Israel. Tapi yang menarik, sekalipun Daniel ada seorang tawanan, sekalipun Daniel adalah seorang perantau di negara orang lain, yang namanya emas, yang namanya berlian, dia selalu bercahaya. Sekalipun berlian ada di dalam lumpur, saudara, berlian tidak pernah panik. Berlian akan terus memberikan terang yang excellent. Karena dia tahu suatu kali orang lewat dan melihat berlian itu dan mengambil serta menempatkan di tempat terhormat. Orang excellent mau dibuang dimanapun, dia akan selalu tampil cemerlang. Pada suatu kali ketika Raja Nebukadnezar sedang mencari seorang yang berpengetahuan, dipilihnya Daniel. Mari kita lihat 4 spirit of excellence daripada Daniel. Yang pertama, dia memiliki excellent faith. Iman yang excellent. Iman adalah bahasanya Tuhan. Bicara soal bahasa, bicara soal nyambung. Kalau Anda mau nyambung sama Tuhan, Anda harus menggunakan namanya iman. Dan iman adalah currency kerajaan Allah. Currency kerajaan Allah bukan rupiah, bukan US dollar, bukannya euro, bukan Singapura dollar ataupun Australia dollar. Tapi currency kerajaan Allah adalah iman. Berarti kalau Anda mau dapatkan sesuatu dari surga, Anda harus menggunakan yang namanya iman. Sebab Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ke-6, tanpa iman tidak ada seorang pun berkenan kepada Tuhan. Bagaimana Tuhan mau memberkati kalau dia tidak berkenan sama kita? Bagaimana Tuhan mau menolong kalau dia tidak berkenan sama kita? Bagaimana Tuhan mau pulihkan kalau dia tidak berkenan sama kita? Bagaimana Tuhan mau mengembalikan apa yang telah hilang di tangan kita kalau dia tidak berkenan sama kita? Untuk membuat kita berkenan, mari lakukan segala sesuatu berdasarkan iman. Ketika Daniel menjabat sebagai wakil raja, dia disertai dengan hikmat. Namun wakil-wakil raja yang lain iri dan cemburu sama Daniel. Mereka coba cari kesalahan yang bisa menjatuhkan Daniel. Dan mereka tidak mendapatkan cacat celah kecuali dalam hal ibadah Daniel kepada Yahweh, kepada Tuhan. Lalu kemudian wakil-wakil raja yang lain mulai datang kepada Raja Dairus dan berkata kepada Raja Persia ini, Tuanku Raja, dalam 30 hari ke depan buatlah surat agar semua orang itu berdoa, meminta dan menyembah kepada Tuanku Raja Darius. Kalau ada seseorang di Babel ini yang menyembah, meminta selain daripada Tuanku Raja Darius, baiklah ia ditangkap dan dijebloskan di dalam gua singa yang kelaparan. Mendengar hal ini, kemudian Raja Darius memberikan surat perjanjian dan perintah selama 1 bulan mereka wajib untuk menyembah Raja Darius. Yang menarik, firman Tuhan berkata,
Di dalam Daniel 6 ayat 10, demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, bahwa Daniel tidak boleh lagi menyembah kepada Tuhan Yahweh. Dia harus menyembah kepada Raja Darius. Pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya, seperti yang biasa dia lakukan. Daniel ketika mendengar suatu perintah bahwa dia tidak boleh lagi menyembah kepada Tuhan, dia harus menyembah kepada Tuhan Rajanya. Seperti yang dia lakukan biasa, dia menyembah menghadap Yerusalem. Kenapa Yerusalem? Karena Yerusalem kiblatnya bagi orang Yahudi. Itu tempat di mana bait Allah ada. Itu tempat di mana bait Allah pernah dibangun. Itu tempat di mana tahun perjanjian pernah ada. Dia menyembah dan berdoa. Ketika Daniel sedang menyembah dan berdoa, dia berkata begini, Tuhan, sekalipun kau gak tolong aku, sekalipun kau gak luputkan aku untuk masuk dalam gua singa dan aku mati, aku tidak akan pernah meninggalkan kau. Aku tidak akan pernah menyangkal kau. Aku akan tetap komit percaya kepada engkau. Dan saudara tahu apa yang terjadi? Setiap hari dia berdoa 3 kali. Nah, sejak inilah kalimat 3 kali dalam satu hari diambil sama orang Yahudi dan diterapkan. Mereka harus berdoa 1 hari 3 kali. Orang Muslim berdoa 1 hari 5 kali. Orang Yahudi berdoa 1 hari 3 kali. Seperti yang dilakukan oleh Daniel. Ketika Daniel lagi berdoa, lalu kemudian wakil-wakil raja yang lain melihat Daniel menyembah Tuhan. Berarti Daniel kalau menyembah Tuhan tuh bersuara. Daniel kalau berdoa itu gak cuma bisik-bisik sampai terdengar. Itu sebabnya didobrak kamarnya, pintu rumahnya. Kemudian didapati ternyata Daniel sedang menyembah kepada Tuhan. Ditangkapnya. Lalu kemudian dicempungkan ke dalam gua singa. Konsekuensi hukuman raja harus Daniel jalani. Namun karena Daniel mengasihi Tuhan, karena Daniel punya iman bahwa Tuhannya adalah Tuhan yang besar, maka Tuhan mengasihi Daniel. Tuhan melindungi Daniel. Ketika dia ada di dalam gua singa, singa yang kelaparan itu giginya langsung ompong, langsung gak berkutik, langsung sabit, dan kemudian menyembah Daniel. Kenapa? Karena singa diciptakan oleh Tuhan. Masih ingat waktu di Taman Eden? Singa tidak pernah menggigit baby. Ular tidak pernah membunuh manusia. Dunia aman ketika ada Tuhan. Sama hal orang-orang di dalam Tuhan, sekalipun dia harus melewati masa sukar, asalkan dia punya iman untuk melakukan yang benar, sekalipun dia tidak melihatnya, Tuhan melindungi. Lalu kemudian besokannya, Raja Darius yang mengasihi Daniel merasa menyesal untuk membuat surat perjanjian yang dikompori oleh orang-orang yang iri dengan Daniel. Pagi-pagi hari dia pergi ke gua singa itu dan dia berkata dari atas gua itu, Daniel, Daniel. Daniel itu artinya Dan and El. El itu Tuhan. Makanya bagi orang Yahudi Daniel tidak boleh dijadikan Deni. Karena Deni itu tanpa El, tanpa Tuhan. Jadi Daniel ada Dani yang disertai oleh Tuhan. Daniel. Kemudian Daniel berkata, yes, Tuanku Raja Darius, masih hidupkah kau di sana? Yes, aku masih hidup. Karena Tuhan kau, Tuhan yang kusembah ada Tuhan yang besar. Yang menutup mulut singa-singa ini tidak memakan aku. Kemudian Raja Darius
sangat kagum kepada Tuhannya Daniel. Dikeluarkannya Daniel dari gua singa itu. Dan apa yang terjadi? Darius tahu ini karena hasil iri hati. Darius mulai mengambil orang-orang yang iri sama Daniel dan menyemplungkan mereka semua di dalam gua singa. Dalam hitungan detik mereka dicabik, dan dimakan sampai sisa tulang belulang. Wow. Orang yang punya excellent spirit adalah orang yang punya iman yang teguh. Bagaimana dengan saudara hari ini? Ketika saudara ikut Tuhan, kemudian ada tawaran untuk melakukan hal-hal yang membuat kita jauh dari Tuhan, membuat kita mendukakan Tuhan. Apakah saudara tetap berpegang pada imanmu, pada kebenaran, atau Anda tergoda untuk melakukan yang melukai hati Tuhan? Bagaimana dengan Anda sebagai seorang yang mungkin masih single, yang belum menikah, sudah usia kepala 3 dan kepala 4. Ketika datang pria-pria atau wanita yang berbeda agama, apakah Anda menjual imanmu untuk bisa memiliki dia, atau Anda justru tetap memiliki Tuhan dan rela kehilangan segala-galanya? Orang yang excellent adalah orang yang beriman. Saudara, kata beriman di sini juga bicara soal saudara harus melangkah lebih dulu. Sama Tuhan Yesus mengajarkan, give, it will given to you. Beri, maka kamu akan diberi. Berarti filosofi kerajaan Allah berbeda sama filosofi dunia. Filosofi dunia mengajarkan take and then give. Ambil dulu, baru kamu bisa beri. Kalau Anda pakai filosofi dunia take, baru give, maka Anda tidak akan pernah give kalau Anda tidak punya apa-apa. Dan kalau Anda pakai filosofi dunia take and give, maka Anda mulai jadi kalkulasi. Kalau aku terima yang sedikit, gak mungkin aku bagi segala-galanya. Tapi filosofi kerajaan Allah mengajarkan give, it will given to you. Beri, maka kamu akan diberi. Melangkah dulu, korban dulu, sakit dulu, maka kamu akan diberi. Nah saudara, ini tipe orang yang melangkah dengan iman atau justru tidak punya iman. Saya bersama istri belajar untuk apa yang Tuhan katakan kita lakukan. Waktu kita pertama kali kena pandemik, kehilangan pekerjaan, kami jadi jobless. Saya sebagai pemimpin rumah tangga, saya sebagai pemimpin yayasan, panik. Bagaimana saya bisa menafkahi 5.000 anak, gaji 200 guru-guru, menafkahi istri dan anak-anak. Sedangkan saya kehilangan pekerjaan sebagai seorang pembicara undangan. Tapi kemudian di tengah-tengah saya kehilangan pekerjaan, saya melihat banyak pendeta-pendeta yang tidak bisa bayar uang listrik sampai listrik di rumahnya diputusin. Satu sisi saya punya tabungan. Saya berkata, Tuhan, saya perlu saving buat keluarga, buat yayasan Tangan Pengharapan. Tapi satu sisi ada hamba-hamba Tuhan yang membutuhkan. Sekali lagi Tuhan mau lihat iman saya. Kamu jadi hamba Tuhan hanya cuman pintar ngomong, atau kamu punya iman yang excellent. Dan kemudian saya berkata sama istri saya, sayang, kita tolong dulu pendeta-pendeta yang tidak punya income. Kalau kita masih bisa bikin YouTube, kita masih bisa bikin pelayanan online. Tapi kalau pendeta-pendeta ini yang sudah usia, mereka gak punya income, kita tolong mereka lebih dulu. Waktu kami keluarkan dana buat hamba-hamba Tuhan, dan selama kami pelayanan online, kami tidak pernah minta-minta. Tapi yang menarik, sekalipun kami mungkin di pelayanan online cuma munculkan rekening yayasan, tidak pernah ada rekening pribadi. Orang selalu memberi kepada yayasan, tidak pernah memberi kepada kami. Dan kalau ada orang yang memberi kepada kami, kami arahkan selalu ke yayasan. Tapi saudara tahu, selama 2 tahun pandemik, banyak orang yang transfer ke rekening kami tanpa kami ketahui. Sehingga kami bisa hidup dan kami bisa menghidupkan bangsa Indonesia
Dan kami bisa terus menyalurkan dana kepada hamba-hamba Tuhan yang membutuhkan untuk mereka bisa hidup. Iman melahirkan mujizat. Yang kedua, spirit excellent daripada Daniel, excellent relationship. Selain dia punya excellent iman, dia punya hubungan yang excellent. Yang menarik Daniel itu bukan cuma punya hubungan yang bagus dengan Tuhan, tapi Daniel itu punya hubungan yang bagus dengan sesama. Ketika suatu kali Raja Nebukadnezar bermimpi, dan ketika dia habis mimpi, dia stres, panik, gelisah, dan kemudian bingung apa arti mimpi ini. Kemudian dia kumpulkan semua orang cendekiawan, semua orang berhikmat, semua orang pintar, semua ahli munjung di seluruh tanah Babel dan sekitarnya. Kemudian Raja Babel berkata, tolong you guys semua bisa jelaskan mimpi saya dan artinya. Sedangkan Raja Nebukadnezar tidak mau menjelaskan tentang mimpinya. Apa yang dia mimpikan. Dia sengaja tidak mau memberitahu supaya agar orang-orang pintar dan ahli munjung ini tidak mereka-reka mimpinya. Tidak ada satu orang pintar yang mampu menerjemahkan. Bahkan melihat mimpi Raja Nebukadnezar, ini raja aneh sekali. Dan kemudian dia bikin ketetapan, karena kalian semua tidak mampu untuk melihat mimpi saya dan menerjemahkan mimpi saya, maka semua orang pintar di Babel ini akan kubunuh semua. Mendengar berita ini, termasuk Daniel akan diancam untuk dibunuh. Karena dia termasuk daripada orang pintar di negara itu. Daniel datang kepada Sadrak, Mesak dan Abednego, sharingkan. Kita dalam ancaman untuk dipunahkan sama Raja Babel, Raja Nebukadnezar. Karena dia bermimpi, tidak ada seorang pun yang bisa memberitahu tentang mimpi dan artinya ke depan. Baiklah kita bersama-sama berdoa. Mari kita lihat firman Tuhan di dalam Daniel pasal 2 ayat 17 dan 18. Kemudian pulanglah Daniel dan memberitahukan hal ini kepada Hanania, Misael, dan Azaria, yang artinya adalah Sadrak, Mesak, dan Abednego, teman-temannya, dengan maksud supaya mereka memohon kasih sayang kepada Tuhan semesta langit yang mengenai rahasia itu, supaya Daniel dan teman-temannya jangan dilenyapkan bersama-sama dengan orang-orang bijak yang lain di Babel. Daniel sharingkan, dia cukup gentar, dia cukup takut, dan kemudian dia sharing kepada temannya. Dan temannya membackup di dalam doa. Ini yang menarik. Amsal 17 ayat 17. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu. Dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Seorang sahabat itu menaruh kasih setiap saat dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Bukan menjadi seorang saudara dalam keadaan senang. Bukan menjadi seorang saudara dalam keadaan baik-baik. Bukan menjadi seorang saudara dalam keadaan menguntungkan. Perhatikan, menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Itu adalah teman yang sejati. Pandemik telah membuktikan siapa teman sejati kita dan siapa bukan teman sejati kita. Apakah dia pergi waktu kita bangkrut? Apakah dia tetap bersama-sama dengan kita? Apakah dia meninggalkan kita ketika kita melukai dia? Gampang buat siapa saja bergaul sama kita kalau kita menguntungkan. Gampang buat siapa saja bergaul sama kita kalau kita itu selalu baik-baik sama dia. Bagaimana kalau kita melukai dia? Bagaimana kalau kita sampai akhirnya bengkak? Apakah dia tetap bersahabat? Persahabatan diuji bukan pada waktu ada di atas. Siapa saja bisa berteman waktu kita berkelimpahan. Tapi persahabatan diuji waktu kita ada di bawah. Saya melihat waktu saya jobless bersama istri, banyak teman-teman yang meninggalkan. Banyak gereja-gereja besar yang melupakan dan mengabaikan kami. Tapi juga saya bersyukur ada teman-teman yang bersama-sama dengan kami. Dan saya minta untuk mereka mendoakan kami. Sebagai seorang yang jobless dan tidak punya income. Di bulan Maret 2020, bulan April 2020, bulan Mei 2020. Kami jobless dengan zero income. Kami berdoa bersama-sama. Dan firman Tuhan berkata dalam Matius pasal 18.
19 dan 20. Gampang, 18, 19 dan 20. 2-3 orang sepakat meminta, maka permintaannya dikabulkan oleh Tuhan. Saudara tahu, setiap kali habis ibadah saya selalu di belakang menyapa saudara. Ada beberapa di antara saudara yang minta doa. Saya selalu melibatkan Asher yang ada di sebelah saya untuk ikut berdoa kepada orang yang minta didoakan oleh kami. Kenapa? Karena saya mengerti prinsip firman Tuhan. 2-3 orang sepakat, sehati, simfoni, harmonis, permintaan dikabulkan. Dan yang menarik, rata-rata setelah mereka habis didoakan, yang ditinggal pergi oleh anaknya, yang ditinggal pergi oleh suaminya, dalam waktu sesingkat-singkatnya, Tuhan kembalikan mereka kembali ke rumah. Janji Tuhan, ya dan amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan kita. Yang menarik, Daniel bukan cuma minta tolong waktu dia susah. Waktu Daniel mampu menerjemahkan mimpi Raja Nebukadnezar, lalu Daniel dipercayakan menjadi wakil raja tertinggi dan menguasai seluruh kerajaan Babel. Lalu Daniel ingat kepada Sadrak, Mesak dan Abednego. Dia meminta kepada Raja Nebukadnezar untuk juga mengangkat Sadrak, Mesak dan Abednego untuk punya posisi-posisi penting di Babel. Mari kita lihat ayat firman Tuhan ya. Di dalam Daniel 2 ayat 48 dan 49. Lalu Raja memuliakan Daniel. Dianugerahinya dengan banyak pemberian yang besar. Dan dibuatnya dia menjadi penguasa atas seluruh wilayah Babel. Dan menjadi kepala semua orang bijaksana di Babel. Atas permintaan Daniel, Raja menyerahkan pemerintahan wilayah Babel itu kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego. Sedangkan Daniel sendiri tinggal di istana Raja. Daniel adalah seorang yang setia kawan. Waktu susah, dia minta tolong teman-temannya. Waktu berhasil, dia tidak lupa sama teman-temannya. Dia promosikan juga teman-temannya menduduki posisi penting. Bagaimana dengan saudara? Waktu susah kamu ingat keluarga? Waktu kau berhasil, apakah kamu juga membuat keluargamu happy dan menikmati setiap rupiah dan dolar yang kau miliki? Bagaimana saudara? Waktu kamu susah kau minta tolong, teman doain. Tapi waktu kamu mulai berhasil, apakah kamu tolong teman-temanmu yang tadinya kamu doakan, minta doakan supaya dia punya posisi yang baik? Firman Tuhan berkata, Matius pasal 7:12, segala sesuatu yang kamu kendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Saudara, saya beritahu, apa saja yang orang lain ingin lakukan, lakukan lebih dulu kepada mereka. Berarti kalau Anda ingin punya posisi tinggi, mari promosikan orang terlebih dahulu. Kalau Anda ingin diberkati, mari berkati orang lain lebih dahulu. Jangan pakai gaya suike untuk naik ke atas. Injek kanan, injek kiri. Tekan kanan, tekan kiri. Memang waktu Anda injek kanan, injek kiri, tekan kanan, tekan kiri gaya suike, Anda naik ke atas. Tapi orang yang kamu injek, orang yang kamu tekan, mereka simpen luka. Mereka pasti akan cari cara gimana dia bisa jatuhkan Anda dari atas ke bawah. Dan gampang sekali untuk menjatuhkan saudara dari atas ke bawah. Karena cukup dengan satu tangan saja Anda bisa jatuh. Tapi kalau Anda pakai cara firman Tuhan Matius pasal 7:12. Kalau kamu pengen promosikan dulu. Anda mulai promosikan mereka naik ke atas. Maka ketika mereka semua udah di atas, saudara masih di bawah, maka mereka dengan senang hati bersama-sama untuk tarik saudara dari bawah naik ke atas. Orang yang setia kawan adalah orang yang tidak pernah lupa dan tidak sombong waktu dia di atas. Saya waktu di Indonesia, pulang Indonesia dari Australia, tidak punya network. Tidak punya jaringan di mana gereja tidak pernah kenal kami. Karena kami meninggalkan Indonesia sejak kami lulus SMA. Sejak kami masih remaja.
Dan waktu kami kembali ke Indonesia, 2006, nggak ada orang yang kenal kami. Tapi kemudian Tuhan mulai buka jalan. Kami diundang ke kota-kota besar. Kami diundang di gereja-gereja besar. Saya ingat sama teman-teman yang pulang ke Indonesia. Tapi mereka tidak punya akses untuk diundang di gereja-gereja. Saya mulai rekomendasikan teman-teman. Saya mulai promosikan teman-teman. Dan inilah membuat kami sekarang terus dipromosikan oleh Tuhan. Saya juga senang sama Henny. Dia punya IG, followernya banyak. Tapi dia juga menolong buat setiap kenalan-kenalan dan bahkan jemaat yang baru mulai usaha. Kemudian dia rela untuk postingkan secara cuma-cuma, endorse secara cuma-cuma di IG story-nya. No wonder kalau dia terus dipromosikan oleh Tuhan. Yang ketiga, spirit excellent daripada Daniel. Excellent dalam integritas. Apa itu integritas? Perkataan dan tindakan sama. Apa itu integritas? Tidak munafik. Apa itu integritas? Tidak pakai topeng. Tidak kompromi, jujur, setia, bertanggung jawab, lurus, tulus hati, bermutu, berkualitas, dapat dipercaya, punya moral yang tidak tergoyangkan. Karena integritas adalah nilainya Tuhan. Integritas adalah pribadinya Tuhan. Karena Tuhan itu tidak pernah bisa bohong. Tuhan itu tidak pernah bisa jahat. Tuhan itu tidak pernah bisa munafik. Dan Tuhan itu gak punya intrik-intrik. Yang menarik, ketika Daniel 1 ayat 8, Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tidak usah menajiskan dirinya. Kenapa Daniel tidak mau menajiskan diri? Karena Daniel mengerti tiap kali raja makan selalu diakhiri dengan pesta pora. Dia membuat mereka akhirnya hidup di dalam kenajisan. Kenapa Daniel tidak mau menikmati makanan santapan raja dan tidak mau menajiskan diri? Karena Daniel tahu Daniel ada seorang Yahudi kosher. Makanan-makanan haram dia tidak sentuh. Dan yang ketiga, kenapa Daniel tidak mau menajiskan diri? Karena banyak sekali makanan-makanan pada waktu itu yang dipersembahkan sama dewa-dewa Babilonia yang Daniel tidak mau makan. Nah, karena Daniel cuma makan sayur, cuma makanan-makanan yang tidak berkualitas. Tapi karena komitmennya Daniel berintegritas, akhirnya Tuhan mengaruniakan hikmat 10 kali lebih cerdas daripada orang-orang di zamannya. Saya beritahu, integritas adalah pintu gerbang untuk Tuhan menjatuhkan hikmat. Semakin kamu berintegritas, semakin kamu genuine, semakin kamu jujur, semakin kamu excellent dengan penuh hikmat. Terbukti dari Daniel. Yang keempat terakhir, spirit excellent daripada Daniel miliki excellent work. Kerja yang excellent. Amsal 22 ayat 29 dalam bahasa Indonesia masa kini dikatakan, pernahkah engkau melihat orang yang cakap melakukan pekerjaannya? Orang yang excellent melakukan pekerjaan, pernahkah kamu lihat? Orang itu akan dipekerjakan di istana raja-raja, bukan di rumah orang biasa. Wow. Orang yang excellent akan duduk dengan petinggi-petinggi, dengan orang-orang hebat, dengan orang-orang kaya. Kita kadang-kadang mengharapkan pengen terima gaji besar, tapi kita tidak pernah excellent di dalam bekerja. Tahukah saudara, apakah yang pertama kali memikat Raja Babel dari kehidupan Daniel? Yang pertama kali memikat Raja Nebukadnezar kepada Daniel bukan dari religiusnya, minta maaf, bukan dari agamanya, bukan dari penyembahan Daniel kepada Tuhan, tapi dari excellent work. Rupanya excellent faith berbanding lurus dengan excellent work. Kalau Anda berkata saya adalah orang yang takut akan Tuhan, saya adalah orang yang cinta Tuhan, saya adalah orang Kristen, buktikan dengan hasil kerjamu.
Kalau engkau bisa sungguh-sungguh datang ke gereja, engkau bisa bayar harga untuk ke gereja, engkau juga bisa bayar harga untuk datang ke tempat kerjaanmu. Excellent tidak pernah mendiskonkan kerja keras, ingin mendapatkan kasih karunia besar. Excellent tidak pernah mendiskonkan kerja keras untuk mendapatkan kasih karunia besar. Karena Yesus sendiri berkata di dalam Matius pasal yang ke-5:41, siapapun yang memaksa engkau berjalan 1 mil, berjalanlah 2 mil. Kenapa? Karena waktu itu di Israel dijajah sama orang-orang Romawi. Dan orang-orang Romawi sedang membangun istana, sedang membangun tembok Yerusalem. Orang Romawi bisa minta tolong kepada setiap orang Yahudi yang lewat di depannya untuk mengangkat batu 1 mil. Itu harus dengan sukarela. Tapi Yesus berkata kepada murid-muridnya, kalian semua, kalau ada orang Romawi, penjajah kamu, meminta kamu mengangkat batu 1 mil, angkatlah 2 kali lipat, 2 mil. Maka sejak itu orang-orang Romawi melihat setiap orang yang mengangkat 2 mil adalah murid-murid Yesus. Karena Yesus excellent, murid-muridnya juga excellent. Artinya apa? Kalau Anda digaji UMR 5 juta per bulan, bekerjalah seperti engkau digaji 10 juta. Kalau engkau digaji 10 juta, bekerjalah seperti engkau digaji 20 juta. Kalau engkau digaji 20 juta, bekerja seperti engkau digaji 40 juta. Jadi jangan komplain sama bosmu. Ngapain gue kerja sungguh-sungguh? Ngapain gue kerja serius? Ngapain gue kerja excellent? Dia gaji gue minim. Dia gaji gue di bawah UMR. Justru salah. Kita gak bisa komplain. Kita jangan komplain. Justru harusnya bikin bosmu malu kalau kamu digaji rendah. Bikin bosmu gak enak hati kalau kamu digaji sangat tidak layak. Saya beritahu, seandainya pimpinanmu tidak bisa melihat hal ini, kamu berlian di tengah-tengah lumpur, pemimpinmu tidak pernah menghargai kamu. Ada mata Tuhan yang menjelajah seluruh muka bumi ini. Tuhan akan pakai pemimpin yang lain untuk melihat kamu dan mulai mengambil kamu dan menaruh tempat lebih terhormat. Apalagi hari-hari ini cari karyawan susah. Setiap kita sebagai pemimpin harus gaji excellent buat setiap bawahan kita. Jangan sampai UMR naik, jangan sampai inflasi naik, jangan sampai biaya hidup naik. Kita nggak naikin gaji orang-orang di bawah kita. Kalau Anda mau jadi bos yang excellent, perhatikan hal-hal kecil. Yaitu siapa? Orang-orang kecil di bawah kita. Barang siapa setia dalam perkara kecil, Tuhan percayakan perkara yang besar. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih kami belajar dari Daniel. Yang punya excellent spirit, excellent faith, excellent relationship, excellent integrity, excellent work. Jadikan kami, setiap kami tanpa terkecuali, yang mengikuti ibadah onsite maupun online, untuk jadi jemaat yang excellent. Mereka kuat dalam iman, mereka bagus dalam hubungan, mereka genuine dalam integritas, dan mereka juga excellent dalam pekerjaan mereka, dalam studi mereka, dalam usaha mereka. Hamba berdoa, Tuhan tolong berikan hikmat, berikan kepada mereka terus ketajaman-ketajaman, untuk terus melakukan pembaharuan-pembaharuan, untuk melakukan evaluasi-evaluasi. Sehingga mereka punya karya, mereka punya hidup, mereka punya pekerjaan, mereka punya hasil sangat memuaskan, memuliakan Tuhan, dan bahkan memberi dampak bagi orang-orang yang tidak kenal Tuhan. Bahwa excellent bisa didapatkan dari anak-anak Tuhan. Excellent bisa didapatkan dari orang-orang percaya. Excellent bisa dipelajari dari orang-orang yang cinta Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa ucap syukur. Kita semua sudah diberkati, sama-sama katakan